Yesus komandanku dan aku prajuritnya. Ku suka berdoa dan dengar firman-Nya, jadi berkat dimanapun berada. Kecil-kecil cabai rawit. Hai Sobat Dio semua. Senang banget Aisyah bisa kembali lagi menemani kamu semuanya. Pastinya di program acara yang spesial. Kalau di minggu ketiga kita kedatangan orang-orang yang luar biasa hari ini. Dan kita yang pasti buat kamu nih, anak-anak yang ada di luar sana. Buat kamu yang sedang mendengarkan Dios Radio, mungkin sudah mendengarkan pengumumannya kalau hari ini aku prajurit cilik Tuhan Yesus akan kembali lagi. Setelah bulan lalu kita sempat libur satu bulan ya. Karena ada satu dan lain hal, isi harus liburan jadi ini dulu libur dulu ya. Tapi ada sesuatu yang dahsyat loh. Bulan kemarin ya, kalau nggak salah bulan kemarin ya, bener nggak sih Kak? Ya benar Aisyah. Bulan kemarin itu kebetulan ada acara yang luar biasa banget. Nah, kita mungkin hari ini akan di-spill sedikit gimana acara kemarin yang saya dengar katanya luar biasa banget. Anak-anak tuh luar biasa sekali juga. Nah makanya buat kamu jangan kemana-mana, tetap di sini karena kita mau belajar lagi. Nah, untuk edisi kali ini kita mau belajar tentang intim dengan Bapa di sorga. Betul ya Kak Jenny? Intim dengan Bapa dengan Bapa di sorga, dan lebih khususnya bagaimana kita mendengarkan Bapa di sorga, Kak. Betul. Ya. Oke, itu yang kita mau pelajari hari ini ya. Benar. Kita belajar lebih dalam lagi karena ini penting loh untuk kita juga. Mungkin kalau kita bilang tahu Tuhan, tahu, cuman kenal nggak? Nah. Untuk kita bisa kenal kan berarti kita harus intim sama Tuhan. Nah itu dia yang mau kita belajar hari ini. Jadi buat kamu, yuk sama-sama kita konsentrasi, kita fokus, kita mau dengarkan dulu sharing hari ini, belajar banyak hal tentang intim dengan Bapa di surga. Nah ini yang mau kita pelajari di edisi hari Sabtu tepatnya tanggal 19 Juli 2025. Dan tadi kamu udah mendengarkan sedikit suara dari beliau-beliau yang hadir hari ini. Seperti biasa ada Kak Jenny. Halo Kak Jenny. Shalom Kak Isya, shalom adik-adik di rumah. Nah, terus juga ada Kak Andre. Shalom semua adik-adik dan papa mama yang ada di rumah. Nah, yang pasti ada dan juga ada seseorang hadir di tempat ini juga. Ada Nikos. Shalom. Nah, oke. Nah, hari ini sebelum kita mulai, nah mungkin ini kan udah 1 bulan kita terlewatkan ya, Kak Jenny. Nah, jadi udah nggak ketemu 2 bulan berarti Kak. Ya, dan makanya hari ini kita mau Isya mau serahkan dulu ke Kak Jenny untuk memulainya karena ini banyak banget yang mau disampaikan siang hari ini sebelum kita belajar ya lebih dalam lagi. Silakan Kak Jenny. Terima kasih banyak Kak Isya. Sekali lagi shalom buat adik-adik semua yang ada di rumah, kakak-kakak, kakak-kakak sekolah minggu, juga papa mama ya. Senang sekali Kak Jenny, Kak Andre, dan juga teman kita Niko bisa menjumpai semua yang ada di rumah ya. Mungkin ada juga yang di perjalanan sambil mendengarkan Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus ya. Dan benar seperti kata Kak Isya, bulan lalu kita ikut liburan juga ya Kak Isya ya. Ikut liburan, tapi bulan ini kita kembali ada. Nah sebelum tadi Kak Isya menyebutkan ada acara gitu. Acara apa ya sebelum Kak Jenny spill? Kak Jenny mau mengajak adik-adik semua yang sudah setia mendengarkan program Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus. Dari awal kita sedang belajar tentang doa ya, tentang doa. Adik-adik pasti masih ingat ya, kenapa sih kita berdoa sama Tuhan Yesus, yaitu supaya terhubung ya, selalu terhubung dengan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita ya. Makanya kita mau selalu terhubung ya. Dan kita belajar dalam doa kemarin ya Kak Andre bahwa setidaknya kita bisa mempelajari langkah-langkah doa. Itu yang pertama, doa kita katakan doa pengagungan ya. Waktu kita bilang Tuhan Yesus Engkau baik ya, Bapa di surga, dikuduskan namamu, itu doa pengagungan ya.
Dan kemudian kita juga belajar tentang apa adik-adik masih ingat? Doa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Ya. Terima kasih untuk makanan ya. Terima kasih buat papa mama, kita mengucap syukur ya. Yang ketiga yang kita nggak boleh lupa adalah doa pengakuan ya. Kan di doa Bapa kami juga ada ya Nik ya. Ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu doa pengakuan ya. Setiap hari kita perlu datang ke hadapan Tuhan mengakui nih ya, wah hari ini tadi udah salah nih ya, godain dede, aduh kayaknya tadi nggak taat sama papa mama ya. Kita mengakui supaya apa? Kita kembali disucikan dan dikuduskan ya. Nah sesudah itu kemudian kita juga ada doa apa yang keempat adik-adik? Doa permohonan ya. Niko pasti suka juga kan doa minta sesuatu buat diri sendiri kan? Ya. Iya ya. Itu Kak Andri juga pasti ya Kak. Pastinya. Iya Kak Jenny juga ya. Kita semua pasti perlu ya hal-hal yang kita mau minta sama Bapa di surga. Namanya doa permohonan. Tuhan, aku minta kepintaran supaya aku di kelas yang baru nih nilainya bagus. Nah itu doa permohonan ya. Dan yang terakhir doa syafaat ya. Kita memohon tapi bukan buat diri kita. Buat siapa nih? Oh tadi misalnya Oma lagi kurang sehat, doa buat Oma supaya Oma dikasih kesehatan. Itu doa syafaat ya. Doa buat bangsa Indonesia, itu doa syafaat. Doa buat guru di sekolah nih, guru di kelas yang baru, itu juga doa syafaat ya. Nah ketika kita melakukan itu adik-adik, Tuhan akan disenangkan. Dan adik-adik juga pasti mengalami hidup yang diberkati ya, Yes. Andre ya. Karena Pasti. kita menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Dan kita juga belajar tentang doa puasa. Ya, waktu itu pernah ada yang kesaksian ya Kak Andre ya. Doa puasa katanya Kak Maria sama Kak Isi juga pasti inget ya. Ada yang dia bilang puasa nggak marah-marah katanya nih. Ya, puasa nggak marah-marah ya. Ya karena sebelumnya katanya kalau marah itu waduh jadi macam-macam keluar kata-katanya ya. Iya. Nah, ketika puasa nggak marah-marah, ternyata hasilnya jadi lebih tenang ya, bisa sukacita. Waduh enak banget ya, itu luar biasa ya. Belum lagi ada yang puasa katanya, aku makan terakhir malam terakhir kemarin Kak, waktu itu Billy nih Kak Andre yang cerita. Malam terakhir aku malam kemarin makan malam itu terakhir aku makan. Terus aku janji buka puasanya siang hari ini katanya. Duh lapar Billy ya nih, karena dia suka makan. Ya suka makan terus sekolah juga ya. Aduh itu pasti otaknya dipakai mikir lapar gitu ya. Dan saat itu Billy juga lagi batuk-batuk. Aduh kayaknya gatal ya. Pengennya kalau lagi gatal gitu pengen banyak minum ya Nik. Ya. Tapi Billy mau puasa. Terus waktu Kak Jenny tanya kenapa Billy mau doa puasa kayak gitu, Billy bilang mau doa buat papanya. Katanya supaya papanya dapat pekerjaan ya, dipromosikan pekerjaannya lebih baik ya. Nah yang luar biasa waktu Billy melakukan itu dia bilang kok gatalnya hilang katanya ya, jadi nggak gatal lagi. Dan ternyata waktu pulang ke rumah, wah itu luar biasa, jawaban Tuhan cepat banget. Papanya bawa kabar baik, bener hari itu papanya dapat berita, papanya dipromosikan pekerjaannya. Wow luar biasa ya. Sungguh-sungguh waktu kita datang kepada Tuhan merendahkan hati, adik-adik semua ya, walaupun kalian masih kecil, dengan kesungguhan hati jawaban doanya luar biasa ya. Nah kita belajar tentang doa puasa. Terus kemudian kita juga belajar dari Kak Yesi waktu itu tentang memuji dan menyembah Tuhan ya. Masih ingat cerita Kak Yesi? Katanya waktu itu Kak Yesi kakinya ada kayak orang Sunda bilang cantengan gitu ya. Jadi pas luka di kakinya gitu ya, itu keluar nanah, aduh sakit banget, pasti nggak bisa pakai sepatu ya. Ternyata Kak Yesi giliran harus memimpin pujian di gerejanya nih. Ya nggak mungkin pakai sendal ya Kak Andre ya. Kalau ke gereja ya pasti pakai sepatu. Waduh ya itu pasti rasanya sakit. Tapi Kak Yesi nggak mau ingat sama rasa sakitnya. Kak Yesinya tetap memuji menyembah Tuhan. Sampai katanya ada yang bagian yang melompat-lompat. Kak Yesi udah pokoknya sepenuh hati. Dan yang luar biasa, nggak berasa sakit dan pulang ke rumah ternyata sembuh ya. Ada kuasa yang besar ya dalam pujian ya sama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Dan kemudian bulan sebelum kita libur nih Kak Isya, kita belajar intim dengan Tuhan ya. Kenapa kita intim sama Tuhan? Intim itu apa artinya nih? Deket ya.
Ya. Deket banget sama Banget. Tuhan ya. Seperti kita pakai baju gini. Ya seperti pakai baju terhubung, Terhubung. bener. Niko masih inget ya, karena Niko ini kemarin ikut retret dan waktu itu kita lihat waktu itu contohnya gambarnya apa, kayak si Pluto sama Mickey ya. Ya. Pluto sama Mickey, yang satu tikus, yang satu dogi gitu ya. Tapi bisa rangkulan, bisa deket gitu ya. Wah, kalau kita intim dengan Bapa di surga ya. Tadi Niko bilang terhubung ya. Ternyata kita mau intim dengan Bapa di surga selain terhubung karena kita juga mau belajar mengasihi Bapa di surga ya Yes. Kak. Karena Amen. Bapa di surga juga udah mengasihi kita ya nih. Ya. Nah gitu ya. Nah itu sedikit pengingat untuk apa yang sudah kita pelajari ya. Hari ini Kak Jenny juga mengajak Niko di sini karena Niko sudah mengikuti program retret doa anak nih Kak Isya. Retret doa di awal bulan ini Kak Isya. Jadi tanggal 1 sampai 3 Juli adik-adik kemarin itu ada 40 lebih ya Kak Andrea, 40 lebih dari berbagai gereja, dari Berbagai kota juga. Oh, bener Kak, ada yang dari Bandung, dari Sumedang, dari Padalarang, terus Iya. dari Lembang ya. Sama-sama kumpul di sana ya. Buat apa? Pengen lebih dekat sama Tuhan Yesus katanya Kak Andre ya. Nah, retret doa ini juga dapat temanya unik ya. Dikasih temanya aku siap menuai ya. Jadi rupanya walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan Yesus mau pakai adik-adik dari kecil ini jadi penuai jiwa Yes. ya. Wow. Salah satu yang dilakukan lewat doa ya Kak. Iya. Karena waktu kita berdoa nih buat seseorang, kita mungkin gak bisa nyamperin orang Iya. itu ya. Betul. Tapi lewat doa itu Tuhan bisa bekerja Iya, lewat banyak nabur. cara. Kita Nabur ya menuai. Kak Andre, bener ya. Jadi nanti kita mau dengarkan teman kita Niko ya menceritakan sedikit pengalamannya dan kesannya waktu ikut retreat ya. Nah sebelum Niko cerita, retreatnya ngapain aja sih Kak Jen? Kemarin kita berapa hari nih? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam ya. Kita mulai tanggal 1 tengah hari, terus selesai juga tanggal 3 tengah hari ya Nik ya. Waktu itu Niko ikut sama siapa? Sama Ada kakak, ada adik yang ikut nggak? enggak sih, tapi bareng temen. Bareng teman-teman kan, ada Cici kan, Tasya kan? Ya. Sampai lupa ya saking sini ya. Ya. Jadi maksudnya dari keluarga sendiri Niko sama kakaknya nih Tasya ya. Kebetulan hari ini Tasya nggak bisa ikut ya. Nah di situ kita belajarnya ada 6 hal yang kita pelajari ya Nik ya. Pertama kita belajar tentang hati Bapak buat kita. Ternyata Bapak itu sangat mengasihi kita ya Nik ya. Sangat mengasihi ya. Nih Niko pada saat sesi apa yang ngalami lawatan Tuhan yang luar biasa ya. Bukan cuma Niko, banyak teman-teman yang lain ternyata waduh Bapak di surga tuh sayang banget sama kita ya Kak Andre. Yes, amen. Sampai ada yang merasakan aku kayak ngerasa dipeluk sama Bapak di surga. Wah, berarti banyak katanya ya. kesaksian-kesaksian luar Waduh, biasa ya luar Kak biasa. ya. Pastinya. Sebenarnya kalau pada bisa hadir studio nih penuh nih Kak. Penuh kayaknya. Ya. Kalau mereka bisa cerita semua Iya, kayaknya betul. panjang nih waktunya. Panjang ya. Cuman kebetulan karena awal sekolah ya ada Ya. yang perlu melakukan kegiatan tertentu ya. Betul. Nah, tapi hari ini ada Niko mewakili ya. Terus sesudah kita belajar tentang hati Bapa yang sangat mengasihi kita belajar juga bahwa ternyata walaupun masih kecil ya, siapapun kita bisa dekat sama Bapa di Yes. surga. Ya. Ya, intim dengan Bapa di surga. Setuju. Nah, pada saat sesi intim dengan Bapa di surga, anak-anak juga belajar ternyata kita bisa kayak Samuel tuh Kak Andre. Kita bisa kayak Samuel yang dari kecil bisa dengar suara Tuhan Yesus. Nah, termasuk Niko ya nanti akan menceritakan kesaksiannya. Tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu satu lagu ini ya Kak Isya ya. Iya, boleh. Oke, sobat ya semua. Kita buat adik-adik yang di rumah, buat anak-anakku yang di rumah ya. Kita mau dengerin lagu dulu. Jadi terus di sini jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi untuk kita belajar lebih lagi intim dengan Bapa di sorga dan juga mendengarkan Benar, sedikit sharing. Nah, pengalaman ketika ikut acara kemarin ya, betul ya Kak Jenny ya? Betul Nah, ya. Biar ini bukan cuma sekedar cerita, Isya pun berharap bahwa adik-adik semua di rumah nih, bukan cuma adik-adik, bapak mama di rumah juga bisa mengalami sendiri pengalaman Amin. pribadi Yes. intim dengan Tuhan. Amin. Oke, jadi buat kamu semua tetap di sini ya di Dios Radio, Voice of Inspiration. Iya, kecil-kecil cabai rawit ya. Adik-adik pasti semua paham ya, ada cabai yang
kecil, cabai rawit dan cabai yang besar ya. Tapi ternyata walaupun kecil cabainya, waduh rasa pedesnya luar biasa ya. Nah, Siapa yang suka makan cabai? ya. Pernah kok aku nyobain cabai. Iya pernah ya, pasti adik-adik nyobain ya. Aduh ternyata walaupun kecil digigit sedikit aja pedes ya. Nah itu menggambarkan seperti adik-adik ya. Adik-adik walaupun masih kecil, tapi kalau kamu intim sama Bapa di surga, kalau kamu sungguh-sungguh memberikan hidupmu buat dipakai Bapa di surga, kamu nggak usah tunggu sampai besar ya Kak Andre ya. Wah bisa dari kecil Tuhan pakai kalian jadi Bener. berkat ya. Nah sambung lagi nih ya Kak Andre ya, Niko ya, Kak Isya dan Kak Maria. Jadi pada saat retreat itu ada sesi namanya intim dengan Bapa di surga. Tadi kita dengar lagu Nikita ya, mengasihi Bapa, katanya apa? Merenungkan firman-Mu siang dan malam ya. Karena memang waktu kita dekat sama Bapa di surga pasti kan merenungkan firman ya Iya. Kak. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri ya. Nah pada saat sesi intim dengan Bapa di surga, adik-adik belajar ternyata kita bukan cuman bisa ngomong sama Bapa di surga, tapi ternyata Bapa di surga juga mau ngomong sama kita dan lewat berbagai cara. Lewat firman-Nya jelas ya. Makanya adik-adik semua, papa, mama, kakak, kita perlu setiap hari ya, tanpa melewatkan sehari pun kita baca firman Tuhan. Tapi ternyata juga ada saatnya di mana kita memberi waktu sama Tuhan Yesus, Tuhan akan bisa berbicara kepada kita seperti Samuel saat dipanggil Tuhan ya. Nah adik-adik kakak gak akan ajak kalian baca 1 Samuel pasal 3, tapi di rumah nanti masing-masing baca ya. 1 Samuel pasal 3 dikatakan bahwa Samuel yang kecil itu belum ada yang ngajarin dia tentang Tuhan, belum ada yang ngenalin. Tapi Tuhan yang mau datang ketemu sama Samuel ya, sampai Tuhan panggil Samuel, Samuel gitu ya. Nah karena Samuel belum pernah dikenalin tentang Tuhan, jadi dia pikir Imam Eli yang panggil dia ya. Dia cepet-cepet lari ke kamar Imam Eli. Ya Bapak, ada apa gitu ya. Kalau zaman sekarang tanya, kenapa panggil saya? Imam Eli lagi enak-enak tidur ya, dibangunin gitu, bingung. Enggak kok, nggak panggil kamu katanya. Samuel juga bingung ya. Ya udah dia balik lagi, mungkin dia pikir mimpi kali ya. Kedua kali lagi terjadi ya Kak. Kedua kali lagi terjadi ya Nik ya. Balik lagi ke Imam Eli. Imam Eli bilang nggak panggil. Samuel bilang saya dengar kok saya dipanggil. Tidur lagi. Begitu sampai ketiga kali. Nah sampai ketiga kali Imam Eli baru sadar, ini yang panggil mah pasti Tuhan nih. Tuhan panggil Samuel. Baru Imam Eli bilang, Samuel nanti kalau kamu dipanggil lagi jawab ya, berbicaralah Tuhan sebab aku mendengar. Ya aku siap mendengar. Nah bener tuh, waktu Samuel mengikuti petunjuk Imam Eli, Tuhan panggil lagi Samuel. Samuel. Nah sekarang Samuel udah tahu yang panggil itu adalah Tuhan. Ya jadi dia bilang, ya Tuhan berbicaralah, aku siap mendengar. Ya wah bener loh, Tuhan ngasih ngomong banyak sama Samuel walaupun Samuel masih kecil ya. Sampai waktu pagi-paginya waktu udah bangun, Imam Eli bilang, Samuel Tuhan ngomong apa aja sama kamu ceritain ya. Dan dari situ kemudian Samuel belajar untuk terus mendengarkan Tuhan sampai dia menjadi nabi ya di Israel, nabi yang pertama. Nah coba kakak sekarang mau ajak dulu nih, kok bantuin ini yuk, buka Alkitab Yohanes 10 ayat 14 nih. Adik-adik di rumah juga ya, kita sama-sama lihat Alkitab Yohanes 10 ayat 14 ya. Yohanes pasal 10 ayat 14 ya. Kita akan sama-sama baca apa kata firman Tuhan buat kita semua ya. Oke. Yohanes 10 ayat 14 ya. Kalau yang sudah dapat, adik-adik yang dapat pasal Yohanes pasal 10 boleh bilang haleluya ya. Yang dapat ayat 14 boleh bilang amin. Udah dapat ya Nik ya. Oke, yuk Niko bantu bacain yuk buat teman-teman dari alamatnya dulu ya. Yohanes 10 ayat 14. Ayo Nik. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya benar banget ya. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, bukan cuma Tuhan mengenal setiap kita domba-dombanya, tapi kita sebagai domba-dombanya juga kudu kenal ya Andre ya. Nah Kak, kebetulan kemarin ya, kemarin dulu Kak Jenny lihat
di satu peternakan nih Kak Andre, Mm-mm. lucu banget ya. Jadi ada si gembala domba, terus datang teman-temannya. Kamu biasa pengen tahu deh kalau kamu panggil domba-domba kamu gimana? Misalnya dia suaranya yu gitu ya. Yu gitu ya. Ah, masa gitu aja domba-domba kamu ngerti? Coba ya, aku cobain. Jadi si temennya bilang yu gitu ya. Diem, domba-dombanya tetap ngerumput. Yang lain lagi bilang coba sini, katanya yu gitu. Sama nggak datang. Mana katanya nggak ada yang datang. Terus giliran si gembala ini bilang yuk datang, bener-bener adik-adik semuanya datang. Bener ya, ayat ini bener loh ya. Domba-domba itu mengenal gembalanya. Nah, kita sebagai domba-domba Tuhan Yesus, kita juga harus mengenal ya Tuhan Yesus sebagai gembala kita, mengenal suaranya. Panggilnya kayak tadi ya, yuk. Ini siapa, bunyinya kayaknya yuk gitu ya. Tapi suara yang mana nih suara gembala saya? Ternyata Tuhan mau kita mengenali loh suara Tuhan yang mana ya. Yuk sekarang kita maju lagi, Yesaya 30 ayat 21. Coba nih di perjanjian lama, Yesaya 30 ayat 21 ya. Kalau Yohanes 10 mengatakan kita sebagai domba harus kenal suara Tuhan tuh yang kayak gimana ya. Nah, Yesaya 30 ayat 21 kita akan baca nih apa kata firman Tuhan. Ayat berapa tadi? Ya, Yesaya 30 ayat 21 ya. Adik-adik udah dapat yang di rumah? Yesaya pasal 30 ya, ayat yang ke-21. Kalau sudah, nanti kita baca sama-sama ya. Oke, sudah ya? Yuk, Yesaya 30 ayat 21. Yuk Niko ajak teman-teman baca dari alamatnya dulu ya. Yesaya 30 ayat 21. Yuk. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan berjalan mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Mengiri ya. Kita baca sekali lagi ya adik-adik sama-sama ya. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri ya. Nah adik-adik, seperti Tuhan Yesus menceritakan Tuhan adalah gembala yang baik ya. Gembala yang baik juga begitu ya. Jadi domba-domba jalan di depannya, dia di belakangnya ya. Kenapa? Ya supaya dia memastikan semua domba-dombanya memang ada di kelompoknya ya. Terus nanti mungkin kalau tadi kan memanggilnya yuk gitu ya, mungkin dia ada bahasanya sendiri ya. Misalnya apa? Dia mungkin bersiul mungkin ya. Mungkin bersiul sekali, dombanya tahu oh berarti itu ke kanan ya. Kalau bersiul 2 kali ke kiri, ya udah dikasih tahu tandanya ya. Kalau awal-awal mungkin belum ngerti, diarahkan ada pakai tongkat gembala ya. Lama-lama si dombanya tahu, oh kalau bersiul sekali itu aku belok kanan ya, bersiul 2 kali belok kiri. Nah adik-adik, kita juga perlu membiasakan ya untuk mendengar perkataan Tuhan. Nah makanya waktu edisi yang lalu kan kita belajar apa? Intim dengan Tuhan ya. Kita renungkan firman Tuhan ya. Setiap hari kita baca firman-Nya sampai kita tahu oh Tuhan tuh kayak gini ya, ngomongnya kayak gini, suaranya kayak gini, mengenali perkataan Tuhan ya. Amin adik-adik. Berapa banyak nih adik-adik yang liburan kemarin nggak lewatin selalu baca firman Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Ya ya. Jangan sampai waktu liburan juga libur baca Alkitab ya Kak. Pasti. Wah ya. Kayaknya ada. Bukan berarti ada. Ya kan suka gitu ya Kak Isil ya. Jangankan baca Alkitab libur, kadang-kadang ibadah juga libur. Katanya mumpung liburan jadi liburan keluar Minggunya kota. jam 10 Kak. Ya. Padahal Tuhan itu selalu rindu memberkati kita. Tuhan selalu rindu berkata-kata kepada kita ya. Jangan pas butuh aja ya Kak kita cari Tuhan ya. Setiap waktu kita mau cari Tuhan ya. Nah, puji Tuhan ya. Yuk satu lagi sekarang kita buka Yesaya, masih Yesaya ya. Tapi sekarang pasal 50 ya. Yuk nih kita buka Yesaya pasal 50 ayat 4 ya. Adik-adik yang di rumah juga buka ya. Yesaya pasal 50 ayat 4. Jadi hari ini kita belajar intim dengan Tuhan itu termasuk dengar suara Tuhan ya.
Bukan cuman kita yang ngomong dalam doa sama Tuhan, tapi kita juga mau dengar Tuhan bicara sama kita. Udah ketemu nih? Oke, adik-adik udah ketemu? Yesaya 50 ayat 4 ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Niko, Kak Jenny sama Kak Andre baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Wah, adik-adik, ayat ini luar biasa banget ya. Jadi kita bukan cuma murid di sekolah ya, Kak Andre ya. Bukan cuma murid belajar di sekolah ya nih. Kita juga muridnya Tuhan Yesus ya. Ayat ini mengatakan apa katanya? Setiap pagi Tuhan mau pendengaran kita dipertajam ya. Berarti apa tuh? Kita datang sama Tuhan, dengar Tuhan mau ngomong apa ya. Kita belajar mendengar seperti seorang murid. Maksudnya apa? Mendengar untuk melakukan. Ya, mungkin Tuhan bilang hari ini ya kita akan sekolah. Biasanya misalnya ya sekolah itu lagi belajar misalnya suka nggak sungguh-sungguh tuh ya, suka kebawa main sama temen. Tapi Tuhan ingetin kamu sungguh-sungguh ya, kamu belajar dengan sepenuh hati ya. Nah kita lakukan tuh adik-adik ya, kita lakukan ya. Nah kalau kita membiasakan mendengar suara Tuhan, baru Tuhan akan pakai lidah kita ya, yang tadi dikatakan memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Nah Kak Andre, Kak Isya kemarin di retret Kak Jenny juga dengar kesaksian. Yang kesaksian tuh malah mamanya ya. Malah mamanya ada dari orang tua yang mungkin karena sibuk ya kerja sana sini Kak. Jadi kayaknya yang ibadah udahlah kamu aja pergi sama papa, nanti mama nyusul, tapi nyusulnya kapan-kapan gitu ya. Nah rupanya abis retret itu anaknya denger gitu ya apa yang Tuhan bilang. Terus bahkan anaknya bilang, Mama harus ikut sama kami ke gereja loh gitu ya. Harus ini hari Sabat ya, harus datang sama Tuhan. Wah mamanya dengar perkataan anaknya kayak ditegur ya. Dan terus cerita sama Kak Jen, aduh ya benar ya Kak Jen, saya salah nih, selama ini saya kurang deket sama Tuhan. Wow, adik-adik luar biasa ya. Tentu teman kita ini menyampaikan kepada mamahnya dengan cara yang baik ya. Tapi karena dia sudah mendengar dari suara Tuhan, makanya dia bisa memberi perkataan yang menjadi berkat buat mamanya ya. Nah adik-adik, kita juga di sekolah ya, kita nggak ikut teman-teman kita yang suka berkata yang sia-sia. Kita nggak ikut teman-teman kita yang suka bully ya, atau gaya-gaya medsos yang perkataannya sia-sia, enggak ya. Karena Tuhan angkat kita jadi murid Tuhan Yesus ya. Tuhan mau lewat kata-kata kita memberi semangat sama teman ya. Kak jadi ingat waktu itu ada juga yang cerita Felis nih, ada temannya katanya di sekolah tiba-tiba pusing ya. Aduh Felis bilang, saya juga sibuk ya di sekolah, ya ngapain mesti repot-repot sama teman saya. Tapi dia bilang, kayaknya tuh Roh Kudus kasih di hati saya, kamu anterin teman kamu ke apa namanya tuh di sekolah tuh apa namanya, ada ruang apa kan namanya Kak? P3K, bener ya Niko ya, dianterin ke UKS ya kayak UKS P3K gitu ya, dianterin. Bu ini teman saya, dia katanya pusing Bu, katanya si temannya pusing banget kepalanya, kayaknya udah hampir mau pulang aja katanya. Tapi terus teman kita Felis, nggak apa-apa saya anterin kamu ke UKS dulu ya. Nah rupanya di sana ditangani ya, istirahat sejam, terus akhirnya balik. Nah yang luar biasa temannya bilang, Felis makasih banget ya, kamu tadi udah anterin saya ke UKS, saya udah ditanganin, saya istirahat sejam, saya sekarang pulih lagi, bisa sekolah lagi. Nah adik-adik, Tuhan mau pakai adik-adik semua loh dengan cara-cara yang sederhana seperti yang tadi ya. Karena apa? Mendengar dulu apa yang Tuhan katakan ya. Nah Kak Andre, di rat-rat kemarin ada hal-hal yang luar biasa. Karena adik-adik kita nih Kak Isya dapat kesempatan berlatih mendengar suara Tuhan. Wow, ya, luar biasa. Termasuk Niko ngalamin ya Nik ya. Jadi kita memberi waktu kalau mau dengar suara Tuhan. Kita nggak boleh sibuk ya Kak. Lihat-lihat gadget ya Kak ya, lihat-lihat sosial media apa. Kita bener-bener, kemarin kita HP-nya disimpan semua ya Nik ya. HP disimpan selama retreat ya. Jadi adik-adik nggak main HP. Terus ketika kita belajar menyembah Tuhan gitu ya. Kita kemarin semua apa? Pejam mata ya Nik ya. Pejam mata, diem, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang toel-toel, nggak ada lihat sana sini. Semuanya pejam mata dan semuanya bilang seperti Samuel, Tuhan berbicaralah karena
aku siap mendengar. Dengar. Ya, diem. Ya, kemarin pertama berapa kita 1 menit ya Dik ya? Ya, 1 menit kita diem, semua diem, kakak-kakaknya diem, nggak ada musik, nggak ada apa, adik-adik juga diem, fokus sama Tuhan. Ya, sesudah 1 menit Kak Jenny bilang, oke adik-adik, kalau adik-adik ada yang sudah menerima pesan dari Tuhan, kamu boleh tuliskan di kertas apa yang kamu terima. Nah ternyata banyak kesaksian nih Kak. Nah salah satunya Niko ya. Niko 1 menit itu apa yang Niko alami? Aku tuh kayak melihat bayangan putih terang gitu. Mendekat tapi cuma 1 detik. 1 menit. 1 detik. Oh 1 detik, oke ya. Oke, jadi di masa 1 menit itu belajar mendengar suara Tuhan, Niko melihat ada seperti cahaya terang gitu ya. Seperti cahaya terang, cahaya putih yang terang mendekati Niko, luar biasa ya. Nah ada yang lain lagi yang mereka bilang, Kak aku kayaknya dapat di hati tuh, dapat kata-kata berubah. Tapi aku nggak tahu berubah apanya. Nah karena 1 menit jadi kita bilang oke, kamu lanjutkan ya, nanti kamu tanya sama Tuhan, Tuhan berubahnya apa gitu ya. Ada juga yang bilang kayak tiba-tiba kayak seperti ada yang meluk ya, tapi nggak ada yang meluk aku gitu ya, cuman berasa hangat gitu ya. Dan banyak kesaksian yang lain. Nah sesudah 1 menit itu kemudian kita dapat kesempatan di siang harinya nih Kak Andre, 1 jam. Jadi kita bilang yuk adik-adik kamu keluar ya, keluar dari ruangan, cari tempat ya, mau di bawah pohon boleh ya, di samping boleh, di sana boleh, yang kamu istilahnya bisa fokus, nggak keganggu siapapun. Nah kamu benar-benar tanya sama Tuhan, Tuhan ngomong sama saya. Itu banyak sekali yang mendapatkan pesan-pesan Tuhan, termasuk Niko ya. Niko apa tuh yang waktu 1 jam itu? Aku tuh kayak yang aku tuh dapat yang pertama tuh aku tuh kayak merasa dipeluk gitu Kak. Perasaan merasa dipeluk. Terus ngerasa gimana? Ngerasa hangat. Oke. Itu yang pertama ya. Terus ada lagi yang Niko dapatkan? Yang kedua tuh biasanya tuh kan kalau aku tuh hening gitu, itu tuh suka mikirin soal kayak macem-macem gitu. Pikirannya kemana-mana gitu ya. Kayak misalnya mikirin HP, gadget. Terus kayaknya tuh iblis enggak suka kan. Mau ngeganggu gitu ya. Gitu. Terus tiba-tiba ngedenger orang tuh ngomong gini, usahlah kau iblis. Padahal nggak ada yang ngomong waktu itu ya. Lembut tapi kayak jelas gitu. Jelas lembut, cuman kayak agak tegas gitu. Musnahlah kau iblis gitu ya. Oke ya. Ada lagi yang Niko dapetin? Ada lagi 1 terakhir. Aku tuh tiba-tiba tuh dari hati tuh mendapatkan ayat Efesus 4 ayat 2. Wow, Efesus 4 ayat 2 coba kita buka ya. Efesus 4 ayat 2 ya. Di hati kayak ada kesan Efesus 4 ayat 2 gitu ya Nik. Nah, coba kita buka ya, apa sih isinya? Ya, Efesus 4 ayat 2. Nah, isinya ini bukan Nik, betul nggak? Ya, Nah, coba Niko bacain buat teman-teman. Teman-teman mungkin penasaran apa sih isinya? Isinya itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke. Nah, sesudah dapat ayat ini kira-kira apa yang Niko dapetin dari Tuhan? Tuhan ngomong apa? Gak usah disebut nama temennya ya. Jadi aku tuh punya temen, dia tuh bisa dibilang tuh kayak mainnya tuh kasar gitu. Jadi misalnya tuh dia tuh kan suka jahil, lah, kayak ngegangguin itu. Tapi bukan itu tuh dibilang tuh kan kayak bercanda, cuman itu tuh bercandanya tuh menurut orang-orang tuh sudah berlebih. Terus dia tuh dia tuh kan nyadar kan ya, kayak misalnya tuh aku tuh nggak punya teman, tapi tuh dia tuh kayak yang dari dalam hati Niko tuh kayak kasihan. Bukan bisa dibilang kasihan, cuman dia tuh udah tahu. Terus kan dia kan nyoba ngajak main orang-orang, tapi pakai cara kasar gitu. Terus kan orang-orang tuh bisa marah. Dia tuh ngelihat dia itu, orang-orang tuh udah kayak misalnya punya dendam gitu, ilfeel gitu jadinya ya. Terus nggak suka. nggak suka. Terus di kemarin
dia tuh kan apa itu kayak apa bilangin orang tuh kayak apa kayak kamu jelek gitu. Oh, suka ngebully. Terus teh ada satu orang gitu ngomong gini, syukurlah aku jelek. Yang kalau misalnya muka kita yang jelek, badan kita yang jelek gak apa-apa. Kalau muka cewek ya, kalau muka tuh bisa masih diatur lah. Badan bisa dirias. Bisa olahraga gitu ya. Badan bisa diatur pola makannya. Tapi kalau hati yang jelek itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Harus bertobat ya Nik ya. Terus karena Niko dapat ayat ini jadi apa nih ceritanya kan sama temen tadi? Dia itu kan suka ngegangguin orang. Nah itu tuh sedikit aja tersinggung tuh Niko tuh udah marah-marah gitu kan. Kesel gitu ya. Terus tiba-tiba dapat ayat ini. Di sini tertulis apa, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Biasanya Niko tuh nggak sabar gitu loh. Jadi gampang marah-marah. Karena kelakuannya teman ini ya. Terus karena Tuhan taruh ayat ini di hati Niko, jadi apa Niko gimana sikapnya ke dia? Ya udah apa mulai nggak terlalu marah kasar gitu. Niko berdoa juga buat temen ini. Ya. Wow, luar biasa ya. Wah, kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Ini kalau Niko nggak ceritakan Kak Jenny nggak tahu ada masalah gini Niko ya. Tapi Tuhan Yesus tahu ya Nik ya. Memang kalau digangguin kesel sih kita ya. Bisa sampai jadi marah-marah ya Kak ya. Tapi rupanya Tuhan kirim Niko buat berdoa buat temennya, buat mengasihi. Karena tadi temennya bilang, aku kesepian gak ada temen ya. Cuman caranya dia mungkin kurang baik gitu ya. Nah berarti Niko kasih teman ini supaya Niko mendoakan dia gitu ya. Nah Tuhan bilang, Niko kamu rendah hati ya. Karena kalau rendah hati baru bisa sabar ya. Kalau nggak rendah hati nggak bisa sabar ya. Ini ngeselin gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tahu Niko nih pasti mau ya. Tuhan kasih ayat ini sama Niko sehingga Niko mau rendah hati, mau sabar, mau doakan teman ini ya. Wow, luar biasa adik-adik, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Adik-adik keren banget ya Kak Andre ya. Iya. Kalau adik-adik kita sehari-hari mau dengar dari firman Tuhan ya. Kan ada kejadian di sekolah ya. Papa mama kan belum tentu tahu semua ya Kak. Diceritain ke orang tua juga mungkin belum tentu bisa ngikutin semua. Bener. Tapi kalau kita apa-apa kita bawa sama Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan kasih petunjuk sama kita ya Kak Isya ya. Akhirnya kita sukacita, bahkan kita jadi berkat ya. Nah adik-adik sebelum kita lanjut kita mau dengerin dulu ya. Sesudah kita dengarkan dari Niko ya. Oke, kita mau dengerin dulu satu lagu kali ya Kak ya, biar gak kepanjangan ya. Nanti sesudah ini kesimpulan, terus kemudian nanti ada kuis dari Kak Jenny ya. Silakan Kak Isya, makasih. Oke, tadi kita udah dengar kesaksian dari Niko, luar biasa banget loh. Itu pengalaman pribadi yang luar biasa dan kita bisa belajar banyak dari apa yang Niko alami. Ya, dari Tuhan tanpa perlu ngomong sama yang lain-lain, Tuhan sudah tahu. Amin. Dan Tuhan berikan ayat yang membuat akhirnya Niko mau belajar untuk bersabar, nggak cepet marah ya Niko ya. Walaupun susah memang ya, susah kan ya. Tapi Tuhan mau kita untuk melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Nah itu dia intinya, belajar mendengar apa yang Tuhan mau, lakukan. Nggak usah pusing-pusing. Lakukan saja, semuanya pasti akan endingnya akan indah dan luar biasa kalau bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, kita mau dengerin lagu dulu. Jadi buat kamu semua tetap di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Oke, adik-adik kembali bersama aku prajurit cilik Tuhan Yesus bersama Kak Jenny dan Kak Andre dari Jaringan Doa Anak Kota Bandung dan teman kita Niko ya. Nah, adik-adik sampai sini gimana? Seru ya dengar kesaksian dari Niko ya, dan Kak Jenny mau sampaikan bahwa itu bukan cuman Niko loh ya. Tuhan Yesus mau deket sama kalian dan mau kalian mengalami ya kedekatan dengan Tuhan seperti yang dialami Niko. Bukan pada saat retret aja ya, tapi setiap hari ya. Mari kita ingat tadi bahwa kita sebagai domba-domba Tuhan Yesus mengenal suara Tuhan Yesus ya. Jadi kita perlu memastikan setiap hari kita baca firman, kita kalau baca sungguh-sungguh ya, direnungkan ya, dan dilakukan, jangan cepat-cepat baca udah gitu ya. Nggak dapat, nggak nyangkut ya. Sebelum baca doa dulu, Roh Kudus ya, buat saya mengerti apa yang saya baca ya, supaya saya bisa lakukan ya. Nah terus juga tadi kita belajar ya dari Yesaya mengatakan bahwa
Tuhan kita tuh akan menuntun kita bener-bener kayak tadi ya, menganan atau mengiri. Ya kayak tadi Niko sampai dikasih ayat loh adik-adik. Ya sampai dikasih ayat ya. Tuhan tahu banget gitu apa yang selama ini Niko alamin ya. Tuhan juga tahu loh adik-adik apa yang adik-adik alami, apa yang papa mama sama kakak-kakak, apa yang jadi keperluan kita, apa yang mungkin pergumulan kita yang perlu jawaban, Tuhan tahu ya. Dan Tuhan sangat siap memberikan jawaban. Nah tinggal kita mau sediakan waktu atau tidak ya. Dan adik-adik sekali lagi tadi dikatakan bahwa yuk setiap pagi ya, setiap pagi kita mau mempertajam pendengaran kita ya. Mau dengar caranya apa, duduk diam di hadirat Tuhan ya. Bangunnya makanya jangan mepet-mepet ya. Coba sediain waktu ya, 15 menit aja ya, 15 menit aja duduk di kaki Tuhan ya. Angkat satu pujian kayak tadi ya, How I Love You Lord ya. Angkat satu pujian ya, angkat doa, mungkin kamu mau naikkan doa Bapa kami atau doa yang lain ya. Terus minta pimpinan Tuhan buat hari itu, sepanjang hari itu kamu ke sekolah. Kakak jamin deh pasti beda ya. Kamu memulai hari dengan doa ya, walaupun mungkin itu singkat 15 menit dibandingkan dengan kamu buru-buru ya, pasti beda ya. Kalau doa tuh sepanjang hari tuh kayaknya tenang gitu ya. Ada hal apapun kok kayaknya beda gitu ya, ada damai sejahtera Tuhan ya. Nah jadi sekali lagi yuk kakak mengajak adik-adik intim dengan Bapa itu termasuk mendengar suara Tuhan ya. Sebagai domba-domba Tuhan Yesus kita harus mengenal suaranya ya. Tuhan akan tunjukkan kepada kita ya apa-apa yang harus kita lakukan, seperti dikatakan menganan atau mengiri ya, kita ke arah kanan atau kiri, apapun Tuhan akan kasih petunjuknya ya. Dan juga kita harus menyediakan waktu setiap pagi ya, mau duduk di kaki Tuhan ya, untuk kita dengar perkataannya. Amin adik-adik ya. Jadi tadi kakak sudah simpulkan 3 kesimpulan besar pembelajaran kita pagi hari ini. Nanti kita akan kuis ya. Adik-adik boleh catat pertanyaan kuisnya. Terus jawabannya boleh dikirim pakai WA sampai dengan nanti malam jam 24.00 ya. Tapi jangan lewat dari hari ini. Kalau kalian jawabannya benar, kalian dapatkan reward dari jaringan doa anak ya Kak Andre ya. Pasti, ya. Jadi buat adik-adik yang menjawab dengan benar, kirimkan ke nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsAppnya boleh dicatat ya, 081 21 48 98 849. Ya. Kakak ulang ya sekali lagi ya, 081 21 48 98 849. Oke. Ya. Nah, kalau sudah dicatat nomor WA-nya, sekarang Kak Jenny akan siap-siap sebutkan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab sesuai dengan apa yang kita belajar tadi ya. Bagaimana kita intim dengan Bapa di surga dengan belajar mendengarkan suaranya. Ya, sekali lagi kalau yang tadi mungkin belum keburu catat, 081 21 48 98 849. Pada saat nanti adik-adik kirim jawaban, jangan lupa disebutkan juga Shalom Kak, misalnya nama aku Tasya misalnya gitu ya. Nama aku Tasya, aku kelas berapa gitu ya. Sebutkan aja misalnya aku kelas misalnya berapa, aku kelas 5 ya, aku tinggal di Bandung misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian jawab, jangan lupa nanti kirimkan alamatnya juga ya. Jadi kalau kalian dapat reward nanti bisa langsung dikirimkan ke alamatnya. Oke? Nah, sudah siap? Kira-kira siap belum nih? Siap ya. Tarik napas dulu ya. Oke. Tarik napas ya. Oke ya. Nah, adik-adik kita hari ini belajar tentang intim dengan Bapa di surga dengan belajar mendengarkan suara Tuhan ya. Dari kitab Yohanes 10 ayat 14 ya. Kitab Yohanes 10 ayat 14 mengatakan bahwa domba-domba Tuhan Yesus titik ya gitu ya. Nah, kalian isi jawabannya nih gampang banget ya. Yohanes 10 ayat 14 mengatakan bahwa domba-domba Tuhan Yesus titik Tuhan Yesus gitu ya. Nah, titik-titiknya kalian isi ya. Gampang banget ya Nik ya. Oke, jangan dibocorin ya Nik ya. Yohanes 10 ayat 14 mengatakan domba-domba Tuhan Yesus titik Tuhan Yesus ya. Oke. Itu yang pertama ya.
Kalian catat dulu pertanyaannya, nanti jawabannya bisa dikirimkan pakai WhatsApp ya. Oke. Kita kasih waktu dulu sebentar ya buat adik-adik mencatat, dan kita akan lanjut ke kuis nomor 2. Oke. Siap yang nomor 2? Oke, yang nomor 2 ya. Oke. Nomor 2 tadi kita belajar dari Yesaya 30 ayat 21. Ya. Yesaya 30 ayat 21, bahwa seperti gembala yang baik, Tuhan Yesus pasti akan menuntun kita, ya. Menuntun kita apa-apa yang harus kita lakukan, ya. Apa-apa yang kita harus lakukan, ya, berdasarkan Yesaya 30 ayat 21, ya. Nah, menurut adik-adik, pernyataan kakak apakah benar atau salah? Ya, kalau benar kamu tinggal jawab benar, kalau salah kamu bilang salah, ya. Jadi kakak ulang ya. Menurut Yesaya 30 ayat 21, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik pasti akan mengarahkan, pasti akan menuntun kita apa-apa yang akan kita lakukan. Ya, kalau adik-adik setuju tinggal jawab benar. Ya, kalau nggak setuju jawabnya salah. Oke? Gampang banget ya nih. Wah, Niko udah senyum-senyum nih. Adik-adik di rumah juga pasti bisa jawab dengan baik ya. Oke? Siap ya. Silakan catat dulu. Nanti jawabannya bisa dikirimkan kemudian. Nah, kalau sudah yang terakhir, aduh ini gampang. Case-nya kayaknya banyak yang dapat bakal dapat reward, kayaknya bakalan banyak. Karena pertanyaan gampang-gampang. Gak apa-apa ya. Soalnya habis liburan juga kita ya, Kak. Ya. Yang ketiga nih adik-adik, yang terakhir ya. Menurut Yesaya 50 ayat 4 tadi ya. Kalau mau mendengarkan suara Tuhan ya, mau dipakai supaya perkataan kita nih jadi berkat ya, jangan jadi tukang ngebully ya, tapi justru bawa teman-teman kita, bawa keluarga kita datang sama Tuhan ya. Menurut Tuhan kita harus apa nih ya, titik-titik waktu, nah gitu ya. Harus apa tuh titik-titik waktu, titik-titiknya apa ya. Sekali lagi ya, menurut Yesaya 50 ayat 4, kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan sehingga mulut kita dipakai memberkati orang lain, kita harus titik-titik waktu. Nah, titik-titiknya apa tuh? Ya, silakan diisi ya. Oke. Wah, ini gampang banget nih. Pasti banyak nih ya Nik ya, dapat reward ya, termasuk Niko ya. Oke, siap ya? Jadi tadi 3 pertanyaan dari Yohanes 10 ayat 14, Yesaya 30 ayat 21, dan Yesaya 50 ayat 4 ya. Adik-adik kirimkan lewat WA ke nomor yang tadi Kak Jenny sebutkan ya. Kalian yang menjawab dengan benar pada hari ini akan dikirimkan reward ya, untuk apa yang sudah kalian jawab dengan benar hari ini. Puji Tuhan. Oke ya, kita sudah membagikan materi pembelajaran hari ini. Niko juga sudah bersaksi. Sekarang kita mau mengajak adik-adik di rumah ya Kak, supaya adik-adik di rumah juga bisa merasakan kayak gimana sih belajar intim sama Tuhan ya. Kita mau mengajak adik-adik naikkan pujian ya Kak. Nah, adik-adik di rumah sama-sama nyanyi ya, dipimpin sama Kak Andre ya. Kak Jenny sama Niko juga ikut memuji Tuhan. Kita sungguh-sungguh ya memuji Bapa di surga dengan hati tertuju sama Tuhan, sebelum nanti kita praktek mendengar suara Tuhan dan juga berdoa. Silakan Kak. Yuk, mari adik-adik yang di rumah dan papa mama juga, kita sama-sama bersyukur, kita mau sembah Tuhan ya. Kita mau alami hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing ya. Yuk kita sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi dong sama-sama, Bapa Engkau baik, Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji
Angkat tangan terangkat yuk sama-sama. Aku memuji. Kami memuji Engkau Tuhan. Oh, kami mau rasakan kasih-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Engkau. Sekali lagi aku memuji. Bapakku cinta Engkau, Bapakku cinta Engkau. Haleluya. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan, yuk naikkan syukur bagi Tuhan, bagi Bapa yang baik. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik bagi Terima kami. kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Oh, Haleluya. kami sembah Engkau Tuhan, kami Terima sembah. kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Mari adik-adik semua naikkan syukur bagi Tuhan. Oh, Terima sebab kasih Yesus Bapa. Kau baik. Terima Kami kasih tinggikan Tuhan. nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Kami bersyukur Terima buat kasih. semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur Terima buat kasih, pemeliharaanmu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau luar Kau biasa. selamanya. Kau Bapa yang baik. Mari terus angkat syukur pada Bapa. Mari naikkan mazmur bagi Yesus. Oh Yesus, Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik. Bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala kemuliaan, hormat, sembah kami bagimu. Oh, terima kasih. Adik-adik sekali lagi kita bilang yuk, kita katakan, kita mengatakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku Menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, aku
cinta. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, kakak-kakak dan papa mama di rumah, kita mau praktek yuk. Mungkin beberapa detik ke depan, mungkin setengah menit ke depan ya. Kita mau berdiam diri, kita mau kasih kesempatan Tuhan berbicara sesuatu kepada kita ya. Kita mau bebaskan cara Tuhan berbicara kepada kita sesuai cara yang Dia mau. Kita setengah detik, setengah menit ya. Setengah menit kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan Yesus sangat ingin dekat dengan kami. Tuhan Yesus sangat suka berbicara kepada kami. Hari ini Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan memberikan telinga kepada kami yang bisa mendengar, yang mau mendengar perkataan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan akan memberi petunjuk-Mu kepada setiap kami. Apapun yang kami alami hari demi hari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memegang tangan kami. Tuhan mau memberi petunjuk kepada kami. Apa-apa yang harus kami lakukan, melangkah ke kanan atau ke kiri, Tuhan akan berbicara kepada setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan untuk boleh menyediakan waktu yang terbaik Tuhan. Di saat kami mengawali hari, kami boleh menyediakan waktu buat Engkau. Bahkan di sepanjang hari Tuhan, kami mau terus ngajak ngobrol Tuhan Yesus. Kami mau terus beri kesempatan Tuhan berkata-kata kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kak Jenny minta Niko berdoa ya, mewakili teman-teman berdoa, memberkati teman-teman semua. Kita sedang masuk di kelas yang baru, supaya Tuhan boleh memberkati semua anak-anak ya, termasuk Niko dengan teman-teman, supaya di tahun ajaran yang baru ini Tuhan boleh sertai, berikan kepintaran ya, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Berdoa buat guru-guru ya, berdoa minta kesehatan dan supaya semua kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Silakan Niko. Terima kasih Tuhan sudah memberi berkat untuk hari ini. Tuhan tolong berkati kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami sudah bisa naik kelas, memberkati guru-guru kami agar bisa mengajarkan dengan baik. Amin, juga Tuhan. berkati kami agar kami bisa menjalankan tugas-tugas kami dengan baik. Tuhan Yesus. Beri kepandaian dan kecerdasan untuk kami semua yang sudah naik kelas. Amin. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan Kak Andre ya. Kita berdoa buat semua anak-anak yang ada di Indonesia, anak-anak yang ada di Jawa Barat dan Kota Bandung ya, bahkan anak-anak di seluruh dunia, supaya mereka menjadi anak-anak yang mengalami keintiman dengan Tuhan ya. Dan nanti kita juga berdoa untuk Indonesia ya. Nanti Kak Andre akan pimpin. Juga tak lupa kita akan melepaskan berkat buat Radio Dios ya, supaya lewat radio ini lebih banyak anak-anak, lebih banyak kakak-kakak dan papa mama yang boleh menerima berkat dari firman Tuhan. Silakan Kak Andre. Ya, mari adik-adik kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh Tuhan pilih untuk kami boleh diselamatkan. Kami boleh bersama-sama menikmati kebaikan-Mu. Kami bersyukur juga untuk tahun ajaran baru hari ini yang sudah dimulai dari beberapa sekolah, dan juga kami mengikuti kelas-kelas yang baru dengan teman-teman yang baru. Kami bersyukur untuk semua anak-anak yang Tuhan juga hari-hari ini juga mempersiapkan untuk
menjadi berkat buat kota ini, buat bangsa ini, buat Indonesia, supaya di tengah-tengah mereka ketika belajar, mereka juga melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, menghormati guru dan juga sayang kepada teman. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman yang mungkin belum di dalam Tuhan, biarlah melalui adik-adik yang ada, yang Tuhan sudah pilih, mereka boleh jadi berkat, mereka jadi terang di kelas, di tempat bermain, dan bahkan juga di komunitas, serta di rumah di mana mereka berdomisili. Tuhan memberkati papa mama untuk terus membimbing adik-adik menjadi adik-adik yang hidup takut akan Tuhan, yang bisa mendengar suara Bapa, mendengar suara Tuhan Yesus bicara, sehingga mereka juga tidak salah dalam menjalani kehidupan. Mereka ada di dalam tuntunan Tuhan untuk setiap tanggung jawab, untuk setiap tugas, untuk setiap jam-jam bermain, dan mereka juga Tuhan tidak salah dalam memilih teman. Kami mau patahkan, hancurkan segala bully dan juga setiap teman-teman yang jahil, yang nakal, dan bahkan juga perkataan-perkataan secara verbal yang mungkin membuat adik-adik tidak bisa semangat untuk sekolah. Kami mau patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya sekolah-sekolah, khususnya guru-guru, boleh benar-benar memperhatikan adik-adik yang ada, sehingga mereka benar-benar diberikan pendidikan secara sains ataupun moral, dan bahkan hidup dalam kebenaran. Berkati ya Tuhan Yesus papa mama, berkati usaha pekerjaan, pelayanan, dan bahkan semua yang dilakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih untuk hari ini kami memberkati kota kami Bandung. Tuhan, Engkau yang memberikan keamanan buat kota kami, memberikan kesejahteraan. Kalau hari-hari ini Bandung menjadi kota yang sangat macet, kami berdoa dalam nama Yesus untuk setiap dinas-dinas perhubungan, dinas lalu lintas, supaya mereka juga bisa mengurai kemacetan yang ada, sehingga tidak merugikan setiap para pengguna jalan raya. Kami berdoa supaya ada kedisiplinan juga dalam menggunakan jalan. Kami berdoa juga Tuhan, tidak lagi ada kutuk kecelakaan, kutuk mara bahaya, kutuk maut, dan bahkan kutuk pencopetan, perampokan, perampasan, pencurian. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi di kota Bandung. Kami mau tutup semua akses kutuk sakit penyakit menular di kota Bandung, penyembahan berhala, dan bahkan juga untuk peredaran narkoba. Kami tutup semua aksesnya, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tolak, kami hancurkan juga spirit roh LGBT dan bahkan juga LGBTQ, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Engkau yang lindungi anak-anak di kota Bandung dan bahkan di seluruh Indonesia. Kami memberkati juga Tuhan Jawa Barat. Kami memberkati Pak Dedi Mulyadi, Pak Erwan Setiawan, dan bahkan semua staf dari Pemprov Jabar. Tuhan menolong mereka untuk membawa Jawa Barat semakin baik, khususnya untuk teman-teman yang belum di dalam Tuhan, suku Sunda. Kami minta Tuhan Engkau yang jamah lawat, selamatkan mereka. Tuhan bicara buat mereka juga, sehingga mereka boleh mengalami kasih Yesus, diselamatkan oleh karena Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Kami memberkati Bapak Prabowo, pimpinan tertinggi di dalam bangsa kami ini. Tuhan memberkati, memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk membawa bangsa kami semakin maju, khususnya dalam meningkatkan ekonomi, meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, supaya bisa bersaing dengan pendidikan yang ada di dunia yang lebih maju. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkati semua kami yang ada di tempat ini, khususnya Tuhan untuk Kak Ise dan untuk Kak Maria, Kak Christian yang boleh mendampingi kami, menolong kami untuk kami boleh bersama-sama melayani dalam siaran radio streaming di hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka lebih dahsyat, urapi mereka Tuhan, sehingga mereka juga terus Tuhan pakai secara efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang bagi Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaan masa depan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati kru semuanya Tuhan Yesus yang bertugas, Tuhan Yesus baik di siang hari dan bahkan sampai malam nanti. Tuhan juga menolong memberkati, biarlah Radio Dios boleh jadi
menjadi berkat buat kota ini, buat bangsa ini, untuk menyatakan kebenaran Tuhan, sehingga banyak jiwa yang boleh dipulihkan, banyak jiwa yang boleh terus mengalami Tuhan, kelepasan, kebebasan, dan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami memberkati pimpinan dari Dios Radio ini. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga terus membawa radio ini semakin dahsyat untuk menjangkau jiwa, untuk membawa lawatan Tuhan melalui siaran radio ini, sehingga banyak juga jiwa-jiwa yang belum percaya, yang khususnya orang-orang Kristen yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kembali sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Terima kasih, berkati Kak Jenny Tuhan dalam memimpin kami acara untuk JDA Bandung dalam siaran hari ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, Tuhan berikan kepadanya hikmat, kemampuan untuk terus Tuhan menjangkau anak-anak, mempersiapkan anak-anak, adik-adik untuk menjadi pendoa-pendoa cilik dan menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Berkati juga Niko Tuhan yang boleh bersama-sama kami. Tuhan berkati anak ini menjadi anak yang tangguh, yang kuat, yang diberkati Tuhan, penuhi dengan urapan yang baru. Tuhan berikan juga kepadanya kecerdasan, kemampuan menjadi anak yang berbeda dari setiap teman-teman yang ada di kelasnya. Berkati papa mamanya, berkati cicinya Tasya yang belum bisa sempat hadir bersama kami. Tuhan pakai kami semua, Tuhan berkati semua kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Aba Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita mau katakan amin. 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 Nah, sebelum kita berpisah adik-adik ya, Kak Jenny mau sampaikan pengumuman hari Sabtu yang akan datang ya. Sabtu yang akan datang berarti tanggal 26 Juli ya. Adik-adik semua yang ada di Kota Bandung, yang ada di Bandung Raya diundang menghadiri Menara Doa Anak Sekota Bandung ya. Tempatnya di City Square Blok B9 ya. City Square, Ruko City Square itu kalau di Jalan Pajajaran ya, seberang pom bensin ya. Jadi City Square Blok B9, kita akan berdoa khusus buat sekolah-sekolah kita ya. Nah adik-adik yuk, kakak undang semua hadir. Mulai jam berapa Kak? Mulainya jam 9 ya. Tapi kalau adik-adik yang hadir sebelum jam 9, sudah hadir sebelum jam 9, kakak-kakak standby dari setengah 9 ya. Adik-adik dapat hadiah ATK. Wah asik ya. Jadi hadirnya sebelum jam 9 ya, dapat hadiah ATK. Dan nanti kita menara doa sama-sama, kita berdoa buat sekolah-sekolah kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Isya. Silakan Kak Isya. Oke, Sobat ya semua, kita sudah mendengarkan pembelajaran hari ini ya, bahwa kita dengan temanya intim dengan Bapa di sorga dengan cara mendengar suara Tuhan. Nah itu tadi udah dikasih tahu bahwa dengan mendengarkan, gimana kita mau intim kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Makanya kita harus belajar. Nah, kalau misalnya aku gak bisa dengar suara Tuhan, mintalah sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Tuhan nggak pernah mengecewakan anak-anaknya ya. Oke, terima kasih buat Kak Jenny, buat Kak Andre, buat Niko juga yang sudah hadir di studio hari ini, udah berbagi, udah tadi juga sharingnya luar biasa banget. Dan saya percaya bukan cuma kita yang mendengarkan di studio, tapi kamu juga nih. Semua anak-anak yang mendengarkan, mungkin juga papa mama juga yang sedang mendengarkan, Sobat Yesus yang mendengarkan acara Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus juga menerima berkat yang luar biasa dari apa yang tadi di-sharingkan oleh Niko dan juga beberapa anak yang mengalami Tuhan secara dahsyat. Kalau kamu mau, kamu bisa minta sama Tuhan. Amin. Kuncinya cuma satu, mendengar suara Tuhan, biar kita bisa intim dengan Bapa di sorga. Oke, buat kamu semua terima kasih sudah mendengarkan Dios Radio, dan ini waktunya kita untuk pamit. Dan jangan lupa, saya juga mengingatkan kamu semua bahwa kita pun ada doa bagi bangsa setiap pagi, setiap jam 5 pagi selama 1 jam. Dan untuk kali ini kita benar-benar sedang berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di bumi ini ya. Dan kita ada, dan kebetulan kita ada 5 benua ya di dunia ini. Jadi kita sedang berdiri berdoa untuk setiap negara-negara yang ada di setiap benua. Nah, sebenarnya sih bukan cuma itu aja, kita juga ada puasa
Nah, untuk berdoa untuk mereka. Jadi buat kamu yang terbeban, yang ingin ikut berdoa, boleh. Kita ada doa puasa setiap hari dan waktunya tinggal pilih kapan saja. Kalau di kita kebetulan puasanya itu setiap dari mulai jam 12 siang sampai jam 8 malam. Dan sesi berikutnya adalah jam 8 malam sampai jam 12 siang. Jadi 2 jam, tinggal pilih aja. Kalau kamu mau ikutan boleh. Ya, kita sama-sama berdiri. Kita tahu bahwa banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini, di bumi ini. Yuk kita sama-sama berdiri, berdoa buat mereka biar ada kedamaian, biar Roh Tuhan benar-benar bekerja sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terjadi. Ya, dan kita juga berdoa untuk bangsa ini semakin dalam mengalami Tuhan lebih lagi, terutama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Biar ada damai Tuhan, ada sejahtera Tuhan, ada kasih Tuhan yang melingkupi bangsa Indonesia ini. Jangan lupa ikut setiap jam 5 pagi selama 1 jam dari jam 5 hingga jam 6. Dan buat disiarkan langsung di Dios Radio. Kalau kamu mau mendengarkan lewat Dios Radio bisa. Kalau kamu mau langsung dari YouTube juga bisa. Kamu langsung cek aja, buka aja YouTube AOC Media. Oke, yuk sama-sama kita berdiri untuk bangsa ini dan juga bangsa-bangsa. Sampai ketemu lagi di bulan depan, pastinya bersama Kak Jenny juga, dan pastinya akan datang akan berganti-ganti. Ya, jadi nggak cuma Kak Jenny aja, jadi ada rekan-rekan yang lain yang akan hadir, yang bahkan kita akan belajar lebih lagi. Dan buat kamu juga ya anak-anak yang ada di rumah, jadi kalau kamu punya adik-adik di rumah, yuk ajak mereka untuk ikutan acara Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus bulan depan. Oke, dari kawasan ITC Kosambi Blok H1A2, Isya mohon pamit. Terima kasih buat kamu semua. Kita akan ketemu lagi di bulan depan di acara Aku Prajurit Cilik Tuhan Yesus bersama dengan Dios Radio. Bye bye and God bless you all.